Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur Alhamdulillah memasuki minggu ketiga di bulan Ramadan ini, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Yang saya hormati narasumber kita pada siang hari ini yaitu Ibu Nursia, Kepala UKBBC dari Rumah Sakit Darmais. Yang saya hormati juga Pak Muklis Isnaini, pengadaan kita. Selamat siang Pak. Dan juga Pak Muji, terima kasih telah memberikan ruang pada saya dan kali ini adalah kesempatan kedua bagi saya sebagai moderator melalui acara webinar kelas khusus MSTC. Kemudian selanjutnya saya sampaikan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian peserta kelas khusus MSTC yang telah berkenan mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Materi yang akan disampaikan Bu Nursia pada siang hari ini yaitu mengenai pengadaan obat. Materi yang sangat menarik ini, terutama bagi rekan-rekan pelaku pengadaan di lingkup rumah sakit maupun puskesmas. Kemudian Bapak Ibu, selama 45 menit ke depan, Bu Nursia akan menyampaikan materi tentang pengadaan obat. Jadi silakan disimak dengan baik materinya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, nanti bisa diklik tombol raise hand, atau Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Nanti jika ada waktu, pertanyaan dari Bapak Ibu akan saya sampaikan ke narasumber. Mengenai link presensi kehadiran akan dibagikan nanti setelah narasumber selesai menyampaikan materi, dan link kehadiran nanti sekaligus juga ada post testnya. Bapak Ibu yang berkenan untuk mendapatkan sertifikat harus menjawab pertanyaan minimal 8 soal yang benar. Kemudian untuk sertifikat nanti dapat diakses 2 kali 24 jam setelah acara ini selesai. Mungkin itu saja Bapak Ibu terkait tata tertib webinar pada siang hari ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, sebelum kita mulai acara webinar pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa agar kegiatan yang kita laksanakan diberikan kelancaran dan juga ilmu yang kita sampaikan bisa berguna untuk diri kita maupun orang lain. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu sudah ada sekitar 119 partisipan. Berikutnya untuk pemaparan materi secara detail akan segera disampaikan oleh Bu Nursia. Jadi sekali lagi selamat menerima materi. Kemudian untuk waktu selanjutnya sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Nursia untuk memaparkan materi dengan waktu 45 menit. Monggo Ibu, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Sri Wahyuni ya dari Polda Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur ya MS Training and Consulting Bapak Muji Santosa STMM. Di sini juga ada Bapak Muklis dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya diberikan kesempatan oleh Pak Muji untuk memberikan sharing ya Bapak Ibu, sifatnya ini ada sharing terkait pengadaan obat. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin saya share screen ya Bapak Ibu terkait materi kita sharing kita kali ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Ya. Maaf ya, ini sedikit terekam saya ya. Mungkin terkait pengadaan obat ya, seperti kita ketahui Bapak Ibu ya,
penyediaan obat dan perbekalan farmasi itu adalah merupakan faktor yang penting ya dalam suatu proses manajemen di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan ya seperti puskesmas ya. Dengan menyediakan obat ataupun perbekalan farmasi yang bermutu dan efisien itu tentu saja dapat menunjang pelayanan di rumah sakit atau puskesmas dengan baik gitu ya. Dalam hal ini ada namanya untuk usernya itu adalah di instalasi farmasi ya kalau di rumah sakit, mungkin kalau di puskesmas disebutnya unit farmasi dalam lingkup yang lebih kecil seperti itu. Ini kalau Bapak Ibu nanti akan sharing, ada nomor handphone saya nanti di akhir. Kalau perlu kita untuk suka sharing-sharing pengalaman, boleh bisa menghubungi saya. Nah, kita mulai Bapak dan Ibu terkait pengadaan obat. Tentu saja dalam suatu pengadaan diawali dengan perencanaan kebutuhan. Tadi sekilas saya sebutkan kalau di rumah sakit itu ada instalasi farmasi ya. Di sini merupakan dia salah satu bagian yang berfungsi sebagai pelaksana utama dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian, tentu saja berdasarkan standar profesi kefarmasian di rumah sakit ya. Di sini kegiatannya itu di farmasi itu meliputi pengelolaan perbekalan farmasi ya, mulai dari proses perencanaan, kemudian sampai dengan pendistribusian ya, sehingga tentu saja dapat menunjang pengadaan pengobatan pasien ya dengan tepat waktu dan efisien. Nah, di dalam perencanaan kebutuhan ini ada tiga metode perencanaan kebutuhan tuh yang dipakai seperti itu. Yang pertama misalnya melalui konsumsi ya. Metode konsumsi ini tentu saja didasarkan pada analisis data konsumsi obat sebelumnya. Jadi sebelum membuat perencanaan, user terkait itu melihat histori konsumsi obat sebelumnya itu berdasarkan analisis itu apa saja yang kira-kira harus dibutuhkan untuk tahun berikutnya seperti itu. Nah, kemudian metode perencanaan kebutuhan obat berikutnya adalah berdasarkan epidemiologi ya. Itu berdasarkan jumlah frekuensi penyakit ya seperti itu ya, kunjungan, kemudian juga dan standar pengobatan. Dan ini memang seperti kita di tahun di akhir 2019, di 2021, 2022 itu trennya kebutuhan obat itu berbeda ya. Yang dulu untuk obat-obat antivirus tidak terlalu banyak dipakai, tren kebutuhan untuk 2 tahun terakhir ini berbeda. Jadi epidemiologi karena kita ada pandemi ya COVID-19 seperti itu. Kemudian juga metode perencanaan kebutuhan obat lain yaitu ada kombinasi Bapak Ibu. Jadi kombinasi antara perencanaan dengan dasar data konsumsi serta jumlah obat berdasarkan kunjungannya seperti itu. Nah, ini di dalam membuat perencanaan biasanya instalasi farmasi itu ya itu memang mempunyai kontribusi yang cukup besar di rumah sakit ya dalam melakukan pelayanan kesehatannya agar pelayanan kesehatan di rumah sakit itu bermutu ya. Nah, bagaimana agar kontribusi dari user atau instalasi farmasi itu dapat optimal ya, itu tentu saja pengelolaan perbekalan farmasi ya seperti obat, BMHP ataupun regen ya itu harus dilakukan secara paripurna Bapak Ibu. Jadi harus memenuhi aspek manajemen dan klinik ya seperti itu. Ini di perencanaan. Kemudian selanjutnya adalah pada saat perencanaan kebutuhan ini kita pada saat akan memasukkan ke dalam katalog nasional ya. Saat ini memang kita masih menggunakan katalog nasional, tapi kedepannya memang digaungkan ya untuk pelaksanaan katalog sektoral. Di Kementerian Kesehatan sendiri sebenarnya untuk katalog sektoral itu sejak zaman Bu Menteri yang terdahulu itu memang sudah LKPP sudah meminta Kementerian Kesehatan untuk membuat katalog sektoral tersendiri. Tapi memang waktu itu ada keraguan ya dari Ibu Menteri kami ya waktu itu ya
sehingga mereka tidak memulai di saat tahun sekitar 2017-2018. Baru tahun ini untuk katalog obat itu memang sedang dalam proses, Bapak dan Ibu, itu nanti memang lebih berbeda ya caranya dengan sebelumnya yang dengan katalog nasional. Nah, kalau untuk katalog nasional itu memang itu dimulai dari perencanaan itu dari bottom up, Bapak Ibu. Jadi ada dari fasilitas kesehatan, kemudian dari kabupaten, kota, provinsi dan pusat ya. Kemudian tadi direkapitulasi di Dirjen Farmalkes ya. Tadi kita lihat lagi terkait metodenya ya, metode yang dipakai terkait epidemiologi ataupun metode konsumsi. Kemudian dibuatlah RKO ya, rencana kebutuhan obat, itu secara nasional untuk e-katalog dan dikirim ke LKPP. Itu untuk e-katalog nasional. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah perencanaan obat itu datang ya kepada unit pengadaan gitu ya, tentu saja akan dilakukan pemaketan dalam pemaketan pengadaan obat. Karena memang untuk pengadaan obat, terutama di rumah sakit besar itu jumlah itemnya itu bukan hanya puluhan, tapi ribuan. Di Rumah Sakit Kanker Darmais sendiri, rumah sakit kami itu sekitar 4.000 obat ya, itu di luar BMHP seperti. Jadi banyak sekali jenis obatnya. Nah, bagaimana kita caranya melaksanakan puluhan item obat itu yang banyak sekali. Jadi tentu saja kita lakukan pemaketan ya. Pertama kita harus lihat, memperhatikan apakah obat-obat atau yang diusulkan oleh instalasi farmasi ya selaku koordinator perbekalan farmasi itu apakah ada di e-katalog. Nah, setelah kita juga di e-katalog, kita lihat lagi berdasarkan prinsipalnya, berdasarkan distributornya, kita bagi-bagi seperti itu. Jadi kadang-kadang harus kita mulai kelompokkan masing-masing obat itu. Kemudian ketika kita membuat pemakaian obat itu melalui metode e-katalog, karena kita yakini obat tersebut ada di e-katalog, tentu kita juga harus memperhatikan prinsipal dan distributor dari masing-masing obat. Nah, selanjutnya adalah ada obat non e-katalog itu agar diperhatikan ya, misalnya apakah obat itu tergolong obat original atau obat paten, obat generik atau obat mitu ya, generik atau berlogo gitu ya. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang background-nya dari kefarmasian sudah paham apa itu terkait obat original, obat generik atau obat mitu. Mungkin sekilas mungkin saya akan sampaikan juga ya terkait sering dipertanyakan ya. Kadang-kadang kita takut nih ya, ini obat paten dengan obat atau original dengan obat generik itu apakah sama fungsinya seperti itu. Mungkin obat original, ketika obat original itu atau obat paten itu, metode pengadaan pemaketan itu kita bisa melakukan secara elektronik, penunjukan langsung ya kepada distributornya. Nah, mengapa kadang-kadang obat paten itu lebih mahal mungkin dari obat generik ya? Karena setiap produsen obat original itu dalam membuat obat itu membutuhkan tahapan penelitian, Bapak Ibu. Jadi kemudian pertama perusahaan tersebut harus melakukan serangkaian penelitian untuk menemukan molekul obat yang berkhasiat dalam menyembuhkan atau mengurangi gejala suatu penyakit ya. Kemudian kedua, setelah molekul obat tersebut sudah ditemukan, maka harus diuji coba. Nah, inilah yang membuat obat itu agak dalam proses penjualannya agak lebih mahal ya. Tapi pada saat uji coba tentu saja bukan pada manusia, Bapak Ibu, tetapi biasanya pada hewan yang sudah ditentukan jumlah dan populasinya untuk menilai keamanan khasiat obat ya. Tahapan ini sering kita sebut dengan tahapan uji preklinik. Nah, kemudian ketiga, setelah obat berhasil melewati uji preklinik, maka obat tersebut harus diuji lagi nih Bapak dan Ibu kepada manusia. Dalam hal ini ada masuk ke dalam 4 fase ya. Fase menentukan dosis, keamanan obat, kemudian pada fase ini diujikan juga pada orang atau sukarelawan. Nah,
Nah, bedanya apa beda dengan obat generik, Bapak dan Ibu? Obat generik ini tidak melakukan serangkaian penelitian yang lama dan membutuhkan biaya yang tinggi. Jadi obat generik tidak melakukan penelitian. Kemudian, namun biasanya perusahaan tersebut itu hanya melihat dari sisi bisnis saja. Kadang-kadang itu dibuat dengan indikasi yang sama, kemudian didaftarkan ke badan BPOM ya untuk mendapatkan izin edar. Jadi kemudian ada lagi obat mitu, Bapak dan Ibu ya. Obat mitu itu biasanya adalah obat masa paten. Oh ya, masa paten untuk obat original itu berlaku sampai 20 tahun. Nah, setelah itu telah habis masa patennya, itu kita ada mitunya namanya ya. Jadi kemudian diproduksi dan diedarkan dalam nama dagang obat lain ya. Atau kalau sekarang suka lebih dikenal itu dengan obat generik bermerek ya. Itu seperti itu. Ini sekilas tentang berbedanya obat original, obat generik atau obat mitu. Jadi untuk obat original sebaiknya Bapak dan Ibu melakukan proses pengadaannya, pasti tidak ada di katalog ya biasanya ya. Itu kita melakukan metode pengadaannya penunjukan langsung. Kami melakukan seperti itu tapi melalui elektronik. Jadi semuanya tercatat di dalam sistem SPSE. Kemudian selanjutnya adalah persiapan pengadaan obat, Bapak dan Ibu ya. Dalam persiapan penetapan spesifikasi. Nah, di sini kalau kita membuat penetapan spesifikasi untuk pengadaan obat, itu kalau di kami itu harus diperhatikan obat tersebut apakah sudah terdaftar di dalam formularium nasional seperti itu, dan apakah obat tersebut ada di dalam e-katalog. Dan kami juga di rumah sakit punya formularium rumah sakit seperti itu. Jadi pertama kali kami memperhatikan hal tersebut di dalam penetapan spesifikasi. Kemudian ketika obat tersebut ada terdaftar di dalam e-katalog, itu misalnya juga harus kita memenuhi persyaratan sebagai berikut. Misalnya pertama tuh obat tersebut harus sudah terregistrasi di BPOM. Kemudian terjadi kalau obat original atau copy drug dan generik itu harus sudah terdaftar di dalam formularium rumah sakit. Kalau di kami tambahkan seperti itu di dalam spesifikasinya. Kemudian tentu saja ketika obat generik itu harus yang ditawarkan itu tentu saja harganya kita pilih dengan harga misalnya harga yang terendah. Nah, yang terpenting persyaratan untuk spesifikasi teknis ya, obat yang ditawarkan harus diproduksi oleh perusahaan atau pabrik yang sudah mempunyai sertifikat CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, Bapak Ibu ya, atau kita singkat juga dengan ini ya, GMP ya, Bapak dan Ibu ya. Ini kenapa sih GMP itu atau CPOB itu penting ya? Sebenarnya konsumen itu umumnya tuh tidak dapat mendeteksi ya melalui indera penciuman, sentuhan ataupun penglihatan ya bahwa suatu produk obat itu aman atau berbahaya. Nah, oleh karena itu penting bahwa obat-obatan diproduksi dalam kondisi dan praktik yang disyaratkan pada peraturan GMP tersebut ya, untuk memastikan bahwa produk diproduksi secara terkontrol dan telah teruji. Kemudian CPOB atau cara pembuatan obat yang baik ini memang merupakan pedomannya itu mengacu pada GMP yang tentu saja mempunyai tujuan untuk menjamin mutu dan kualitas obat secara konsisten. Sekaligus ini juga memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan tujuan penggunaannya seperti itu. Memang di dalam CPOB ini ya ada persyaratan dasar yang oleh BPOM itu dipersyaratkan kepada si distributor atau PBF ya, pedagang besar farmasi misalnya, mereka melihat apakah proses produksinya konsisten seperti itu. Misalnya prosedurnya jelas, kemudian dikendalikan, divalidasi, personilnya juga yang mengerjakan itu juga memperoleh pelatihan. Kemudian juga ada pengendalian terhadap kontaminasi. Jadi memang pada saat pembuatan obat itu kan rawan sekali terjadi kontaminasi.
Kemudian juga sumber daya membuat obat itu juga sesuai dan memadai ya, terkait personilnya, kemudian gedung, fasilitas, peralatan dan bahan yang dipakai. Kemudian juga terkait peralatan yang digunakan itu juga emang harus terkualifikasi dan sudah memenuhi standar. Nah, kemudian juga ada di dokumen lengkap dan tertelusur, kemudian juga dilihat pengendalian dan pemantauannya, dan ada juga audit secara berkala. Jadi itulah mengapa kalau kita pada saat kita mengadakan suatu obat itu sertifikat seperti CPOB itu harus harus dipunyai oleh si distributor. Kemudian juga ada lagi Bapak dan Ibu, setelah tadi CPOB ada juga obat yang ditawarkan itu harus mempunyai sertifikat. Kalau tadi cara pembuatan, sekarang kita lihat juga CDOB, cara distribusi obat yang baik itu dari distributor. Itu juga perlu kita mintakan dari calon distributor kita. Misalnya juga perlu disampaikan pada saat penetapan spesifikasi, si penyedia, si calon vendor itu harus menyampaikan surat penunjukan distributor. Dia menyampaikan akte pendirian, perusahaan, dan pengesahannya dari Kemenhumkam misalnya ya. Kemudian juga dia udah pasti SIUP ya, NPWP, dan menyampaikan izin pedagang besar farmasi itu juga, atau kalau untuk alkes itu ada penyalur alat kesehatan atau PAK ya. Kemudian juga kita sampaikan juga, kita mintakan dalam spesifikasi teknis itu menyampaikan perjanjian kerjasama ya antara distributor dengan prinsipal. Itu perlu sekali Bapak Ibu kita melihat dari si vendor kita. Kemudian juga ada dia menyampaikan nama dan surat izin kerja apoteker untuk apoteker penanggung jawabnya. Ya, kemudian juga ada alamat dan denahnya. Kemudian juga harus menyampaikan surat jaminan keaslian produk yang didistribusikan dari prinsipal. Kemudian juga di rumah sakit kami biasanya juga di dalam spesifikasi itu kami juga menetapkan ya, itu obat yang harus dikirimkan itu mempunyai batas waktu kadaluarsa 2 tahun misal dari tanggal pengiriman. Ini kecuali dalam kondisi khusus ya, apabila obat tidak tersedia dengan kadaluarsa kurang dari 2 tahun, tetapi sangat dibutuhkan dalam pelayanan, tentu saja dapat diterima hanya untuk kebutuhan dalam waktu singkat. Kemudian juga rumah sakit tuh berhak juga ya melakukan peninjauan ya terkait supply chain seperti itu. Nah, ini setelah kita melakukan penetapan spesifikasi Bapak Ibu, kita melakukan metode misal dengan e-purchasing. Di dalam e-purchasing tentu saja kita dapat menyebutkan merek obat yang ingin kita adakan. Kemudian juga kita perhatikan asal pabrikannya, kemudian juga kita harus perhatikan sediaannya, apakah tablet, injeksi, sirup, dan lain-lain. Kemudian juga kita perhatikan isi kandungan zat aktif, ya seperti itu. Nah, kemasan terkecilnya juga harus kita lihat apakah satuannya per box, isi 10, atau per box, atau per piece, itu juga harus jelas Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau melakukan kita metode dengan non-e-purchasing ya, selain purchasing tentu saja kita harus menyebutkan zat aktifnya, ya, tidak boleh kita sebutkan merek. Misalnya untuk obat ini kita sebutkan simvastatin, itu kan zat aktifnya ya. Kemudian juga kita harus menyebutkan juga kandungannya, misalnya obatnya itu berapa mili kita butuhkan, simvastatin 10 mg seperti itu. Nah, terkait sediaannya juga itu apakah injeksi ataukah tablet ataupun kaplet seperti itu. Ini terkait dalam persiapan pengadaan obat, tentu saja kita juga harus memperhatikan terkait harga perkiraan sendiri. Bapak dan Ibu dalam menentukan HPS untuk pengadaan obat, tentu saja kita juga sudah harus memperhitungkan harga barang, kemudian juga biaya pengiriman, dan keuntungan atau biaya overhead lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, jika data atau informasi untuk menyusun HPS itu berasal dari distributor, maka biaya pengiriman, kemudian keuntungan, dan biaya apa itu sudah diperhitungkan ya dalam perkiraan harga yang disampaikan. Sehingga kita tidak perlu menambahkan lagi. Kadang-kadang kita menambahkan lagi sehingga harga HPS kita menjadi lebih tinggi, kadang-kadang jadi melewati pagu. Untuk Bapak dan Ibu, untuk pengadaan
obat dengan metode e-katalog seperti kita ketahui, tentu saja kita tidak memerlukan menyusun HPS seperti itu. Nah, setelah kita membuat pemaketan tadi, tentu saja kita harus memperhatikan membuatkan rancangan kontraknya ya. Biasanya untuk pengadaan obat-obat ini ya dan BMHP atau bahan medik habis pakai itu kita menggunakan kontrak harga satuan ya. Itu kita lakukan kontrak harga satuan karena harganya fluktuatif ya. Itu kita buat pengirimannya dan pembayarannya itu dapat dilakukan secara bertahap. Kemudian juga pada saat pembayaran tentu saja kita sesuaikan dengan barang atau obat yang sudah diserah terimakan. Nah, tentu saja dalam kontrak tadi Bapak dan Ibu ya, persyaratan dalam kontrak itu apa saja yang harus kita perhatikan. Tadi seperti itu saya sebutkan terkait masa kadaluarsanya. Jadi pada saat kita melihat itu masa kadaluarsa misalnya 2 tahun itu kita tetapkan di dalam rancangan kontrak kita. Kemudian juga persyaratan pengiriman ya, apakah pakai cool box dan sebagainya itu tentu juga harus kita cantumkan di dalam rancangan kontrak. Nah, kemudian terkait denda keterlambatan. Jika kita menggunakan kontrak harga satuan, tentu saja denda keterlambatan itu kita buat berdasarkan dari bagian kontrak seperti itu. Ini terkait akreditasi biasanya puskesmas ataupun rumah sakit yang sudah terakreditasi itu memerlukan tambahan lain ya Bapak Ibu, yaitu misalnya material seperti datasheet ya atau SPSS itu sangat diperlukan. Nah kemudian untuk obat di rumah sakit kami juga sudah menerapkan kontrak payung ya. Jadi untuk kontrak payung ini kan jangka waktunya bisa lebih dari 1 tahun. Jadi kita Pokja tidak setiap tahun melakukan proses pengadaan. Jadi kita lakukan melalui kontrak payung ya. Jadi yang pada kontrak payung ini tentu saja yang kita ikat itu adalah harga satuannya, volumenya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kontrak payung itu dapat juga ada kita tuliskan ada SSUK dan SSKK ya. Kemudian juga untuk pembelian bulanan atau terminnya kita buat kontrak transaksional itu yang sederhana, bisa dalam bentuk surat pesanan barang per bulannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti itu. Nah, selanjutnya adalah terkait metode pemilihan penyedia. Ini tadi mungkin Bapak Ibu kita hanya sekedar review ya terkait e-purchasing itu tentu saja ini sudah ada di dalam ketentuan Permenkes nomor 5 ya tahun 2019 ya, bahwa untuk pengadaan obat itu memang diutamakan kita membeli atau mengadakan melalui pengadaan obat itu di Permenkes nomor 5 ya tahun 2019 itu pengadaan obat oleh institusi pemerintah dan institusi swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 itu untuk program jaminan kesehatan itu dilakukan melalui e-purchasing berdasarkan katalog elektronik. Nah, ini yang ada ketentuannya. Nah, kalau kita lihat waktu kasus ya beberapa tahun yang lalu mungkin ya ada pernyataan dari waktu itu dari Pak Adi Armando ya kalau nggak salah itu ada untuk di alat kesehatan ada juga ketentuannya. Jadi Permenkes atau Menteri Kesehatan mengharuskan untuk BMHP atau alat kesehatan itu tidak mengharuskan atau tidak mewajibkan kita pelaku pengadaan untuk melakukan prosesnya melalui metode e-purchasing jika barang tersebut tidak ada di. Jadi harus dibedakan. Kalau obat memang ada ketentuan, tapi kalau untuk BMHP ataupun alat kesehatan itu tidak ada ketentuan dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan wajib melalui e-purchasing. Betul, untuk e-purchasing itu metode yang kalau kita di Perpres itu adalah metode pertama yang kita gunakan ya, yang karena memang dari sisi itu lebih efektif, efisien ya ketika obat itu ada di dalam e-katalog, tercantum dalam e-katalog. Nah, kemudian di dalam Permenkes tersebut ya dikecualikan. Jadi kita pelaku pengadaan boleh tidak mengadakan melalui e-purchasing jika
mengalami kendala di aplikasi. Seperti saat ini ya Bapak Ibu ya, di kami di Kementerian Kesehatan ini baru Senin kemarin itu kami baru mulai bridging ya dari SPSE 4.4 menjadi 4.5. Jadi Kementerian Kesehatan tuh SPSE-nya itu baru di bridging ya, baru di upgrade atau diperbaharui di Senin kemarin. Tentu saja itu mengalami beberapa hal gangguan ya, sehingga akun-akun Pokja, PPK, KPA, PP itu bermasalah. Dan kalau sekarang di SP yang di ini ya ada namanya OTP ya, on time password ya kalau untuk Pokja. Jadi kalau dulu kan tidak ada, kita jadi harus mengupload SPSE autentik ya, autentikator ya di dalam HP kita. Jadi dulu mungkin kita bisa titip-titip nih kalau Pokja 3 orang, pada saat kita menyetujui 3 paket, mungkin bisa. Sekarang tidak. Jadi khusus untuk Pokja, ketika kita akan membuka atau menyetujui paket yang bersama yang minimal 3 ya, penelitian itu, jadi si salah satu Pokja itu harus mengaktifkan, mengupload di Play Store untuk autentiknya itu. Jadi kalau Pokja tersebut setuju baru 3 paket tersebut jalan. Tapi kalau untuk PPK, KPA, PP, dan kepala UKPBJ itu tidak memerlukan on time password tersebut ya. Jadi memang agak ini ya. Kemudian juga ada kendala juga di SPSE itu, memang beberapa kendalanya karena ini baru, data yang sebelumnya itu ada insiden jadi tidak terdapat, jadi beberapa gangguan seperti itu. Nah, beberapa teman-teman di grup itu yang mengalami keluhan karena memang harusnya mengadakan obat untuk pelayanan rumah sakit itu harus cepat. Bagaimana kalau tidak bisa dan sebagainya. Nah, ketika mengalami kendala aplikasi, tentu saja ketentuan di Permenkes ini tidak wajib kita lakukan melalui katalog, maksudnya seperti itu. Jadi bukti-buktinya tadi biasanya suka ada pemberitahuan ya baik dari LKPP ataupun dari Kementerian Kesehatan sendiri terkait gangguan itu jadi bukti kita, Pokja ataupun PPK yang melakukan proses pengadaan itu, bukti kalau memang saat itu terjadi kendala di sistem ya. Jadi pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik itu dapat dilakukan secara manual. Nah, tentu saja pengadaan secara manual ini dilakukan secara langsung kepada industri farmasi yang tercantum di dalam katalog elektronik. Jadi biasanya kita hubungin juga distributornya, kita informasikan. Karena memang ada beberapa distributor juga yang mereka ketika obatnya tercantum di dalam e-katalog, mereka tidak mau juga melayani secara manual. Seperti itu. Jadi kita beritahukan memang ada kendala misalnya, dan biasanya juga mereka si penyedia atau vendor juga di dalam SPSE kita. Nah, kemudian juga dikecualikan di ketentuan Permenkes itu kegagalan pengadaan dengan katalog elektronik. Ini dapat disebabkan karena industri farmasi tidak dapat memenuhi surat pesanan dari institusi pemerintah dan institusi swasta. Kemudian tentu saja kita harus meminta bukti pernyataan dari industri farmasi tersebut. Jadi kadang-kadang ada juga industri farmasi yang tidak mau menyerahkan pernyataan bahwa surat pernyataan itu harus kita mintakan. Kenapa dia tidak mau melakukan secara elektronik misalnya seperti itu. Jadi kita mintakan bukti dari farmasinya. Kemudian juga kita dapat mengadakan obat dengan zat aktif yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah metode pemilihan penyedia. Mungkin juga ini hanya review saja ya. Kita dapat melakukan melalui dengan pengadaan langsung jika nilai paket pengadaan obat kita itu nilainya sampai dengan 200 juta. Tentu saja pengadaan langsung ini kita prioritaskan ke distributor yang mempunyai surat penunjukan sebagai distributor dari pabrikan. Kemudian juga kita harus memastikan bahwa obat yang disediakan itu berasal dari sumber yang resmi untuk menghindari obat palsu. Untuk pengadaan langsung ini juga kami lakukan melalui elektronik pengadaan langsung. Jadi tercatat, jadi tidak manual juga ya Bapak Ibu. Jadi itu juga tercatat di dalam sistem SPSE. Nah, ketika ini tadi metode penyedia terkait pengadaan langsung ya, ini untuk keadaan tertentu untuk obat ya. Jadi biasanya hanya satu pelaku usaha yang mampu, kemudian hak patennya ada hak paten, dan ketika kita melakukan tender ulang gagal.
Bapak dan Ibu, untuk kita melakukan elektronik penunjukan langsung, tentu saja kita harus, itu biasanya kalau untuk obat-obat yang original, jadi memang hanya satu-satunya saja. Ketika obat original kita lakukan melalui tender, itu kita menjadi salah, seperti itu. Karena harga yang kita dapatkan tentu saja tidak harga yang kompetitif, seperti itu. Kemudian, penunjukan langsung pengadaan obat yang belum mempunyai izin edar namun sangat diperlukan, itu melalui jalur khusus Special Access Scheme ya, atau SAS ya, SAS ya. Jadi kadang-kadang di rumah sakit kami tiba-tiba karena perkembangan ya, misalnya dokter itu melakukan dapat fellowship, dapat ilmu baru terkait obat gitu ya. Obat ini sangat diperlukan untuk pasien ini gitu ya. Tetapi obat tersebut karena obat itu baru dan sebagainya tidak mempunyai izin edar, tapi diyakini oleh si klinisi tersebut bahwa obat ini sangat diperlukan, tentu saja kita harus membuat surat kepada Kementerian Kesehatan untuk meminta jalur khusus atau SAS ini. Jadi itu biasa di ini ya. Beberapa kali kami juga melakukan hal tersebut. Itu memang perlu proses Bapak dan Ibu, karena emang kalau obat tidak mempunyai izin edar itu tidak bisa kita adakan melalui proses pengadaan. Jadi kita meminta jalur khusus seperti itu. Kemudian penunjukan langsung ke distributor yang mempunyai surat penunjukan sebagai distributor dari pabrikan. Ini biasanya kalau untuk obat SAS itu sudah ada penunjukan dari Kementerian Kesehatan dan ini hanya ditujukan kepada PT Kimia Farma. Jadi tidak ada lagi PT yang bisa mengadakan obat dengan metode SAS kecuali Kimia Farma. Ini udah mereka ada surat penunjukan resmi ya dari Kementerian Kesehatan. Jadi ketika Bapak dan Ibu ada kendala di rumah sakit butuh obat yang sebenarnya belum izin edar, tetapi secara klinisi obat tersebut sangat diperlukan untuk pasien kita, itu kita coba ajukan kepada Kementerian Kesehatan. Nah, ini sekilas cerita saya tentang pengadaan vaksin COVID ya. Memang yang dulu sebelumnya tidak ada ya, di awal-awal memang harga vaksin COVID juga memang sangat tinggi ya. Ini juga ada untuk pengadaan khusus ini dalam rangka penanggulangan pandemi COVID itu ya. Kemarin diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 ya, kemudian juga ada perubahan ya menjadi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 itu memang ditugaskan ya kepada BUMN itu kepada PT Bio Farma dilakukan itu oleh Menteri Kesehatan ya. Jadi penunjukan langsungnya kepada Badan Usaha Penyedia. Jadi ini yang melakukan adalah Menteri Kesehatan ya, seperti itu. Nah, kemudian jika obat-obat tersebut tidak ada di e-katalog dan jumlahnya banyak, bagaimana kita cara melakukan prosesnya? Yaitu kita lakukan melalui elektronik tender ya, e-tender ya. Itu tentu saja ini juga di kami jika memang metode pemilihan penyedia lain tidak bisa di e-katalog tidak ada, kemudian juga dia bukannya obat paten atau obat original dan nilainya misalnya biasa lebih dari 200 juta, itu kita tentu saja melakukan metode tender. Nah, kita lakukan biasanya sebaiknya kalau untuk pengadaan obat itu karena itemnya jumlahnya banyak, kita melakukan dengan tender itemized gitu ya. Jadi peserta pemilihan itu boleh menawarkan keseluruhan atau sebagian dari item-item obat yang ada dalam satu paket pengadaan barang dan jasa. Kemudian kalau untuk tender itemized, HPS itu tiap-tiap item kita umumkan. Kemudian juga kita mengevaluasi setiap item yang ada di dalam paket pengadaan kita. Kemudian pemenangnya juga ya dalam satu paket pengadaan tentu saja itu bisa lebih dari satu penyedia ya, bahkan dari satu item itu bisa dari beberapa penyedia gitu ya, mereka menawarkan ini. Jadi bisa dalam satu kontrak, dalam satu paket itu bisa dapat 20 penyedia. Nah, kemudian tadi persyaratannya tentu saja harus ada izin edar obat ya. Tadi juga distributornya juga harus mempunyai surat penunjukan sebagai distributor dari prinsipalnya. Kemudian juga tadi ya sudah dijelaskan dia juga mempunyai cara distribusi obat yang baik, seperti itu dalam pembuatan obat yang baik. Nah, kemudian di tahapan berikutnya adalah tahapan penerimaan obat. Tentu saja pada saat penerimaan obat itu yang perlu diperhatikan adalah jumlah dan kuantitasnya, karena memang obat ini kita dalam SP kita itu apakah ada obat
obatnya ini bentuknya box kah atau piece atau isi box, isi berapa itu tentu harus kita perhatikan. Apakah spesifikasinya sesuai dengan yang ada dalam kontrak kita. Kemudian juga jangan lupa kita lihat juga kemasannya. Apakah kemasannya ada rusak, kemudian juga kita lihat juga kita perhatikan labelnya, ada hologramnya, barcode gitu ya. Kemudian juga kita lihat juga penulisan logo dan mereknya, terutama untuk obat-obat mahal ya, kayak di Rumah Sakit Angkara Dharma itu untuk obat-obat kanker itu kan juga satu file obat itu kan lumayan mahal ya, bisa sampai 1,5 juta dan sebagainya. Itu tentu kita harus perhatikan pada saat penerimaan itu. Hal itu kita lakukan untuk menghindari barang palsu. Tadi juga kita perhatikan juga apakah cara pengirimannya bagaimana, apakah saat itu si penyedia menyediakan misal obat-obat yang memerlukan suhu tertentu, apakah menggunakan cool box dan sebagainya. Dan kita perhatikan juga, kita lihat masa kadaluarsanya. Kadang-kadang kita tidak bisa berbok itu banyak, paling nggak kita ambilnya itu di tengah-tengah sampel ya. Misalnya ada 100 box yang dikirim, itu kita samplingnya nggak mungkin 100-nya ya. Tapi sebenarnya bisa juga sih 100 kemasan itu kita periksa. Tapi biasanya kalau kami mengambil itu sampel-sampelnya dari pojok kanan, pojok kiri, sampai 10 sampel, kita lihat kalau semuanya sama, oke, masa kadaluarsa bisa kita terima. Dan ketika ternyata dari 100 box itu ada satu yang kadaluarsa, itu kita hubungi ya kepada penyedianya itu untuk ditukar retur dan sebagainya, itu juga masih berlaku seperti itu. Kemudian juga kita perhatikan ya kelengkapan dokumennya terkait surat jalan, kemudian juga ada fakturnya. Kalau obat-obat tertentu yang memerlukan material safety data sheet juga harus kita perlihatkan, itu tentu untuk obat-obat berbahaya. Nah, ini sekilas mungkin sudah pernah juga disampaikan ya di webinar sebelumnya. Ini terkait landasan hukum katalog elektronik ya Bapak dan Ibu. Nah, karena sekarang eranya adalah memang sebelumnya itu kita katalog katalog nasional. Saat ini ya di Kementerian Kesehatan ini kita 2 minggu yang lalu kita baru 1 bulan atau 2 bulan lalu kita baru terbentuk ya Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Kemudian juga Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa baru dilantik sekitar seminggu yang lalu. Nah, ini mereka sedang menggalakkan juga terkait katalog obat. Jadi mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Bapak Ibu, itu katalog obat sektoral Kementerian Kesehatan itu sudah bisa launching seperti itu. Ini beberapa landasan hukum katalog elektronik yang seperti kita ketahui ada dalam Perpres 16 Jungto Perpres 12 tahun 2021, kemudian juga ada dijelaskan juga di dalam peraturan LKPP yaitu di nomor 9 tahun 2021 itu tentang toko daring dan katalog elektronik. Kemudian juga ada di dalam peraturan kepala LKPP itu di nomor 12 tahun 2021 itu tentang pedoman pengadaan barang jasa melalui penyedia yang jumlahnya itu sekian ribu ya, lumayan tebal ya. Kemudian juga ada juga keputusan deputi ya bidang monitoring dan evaluasi itu di situ disebutkan bagaimana sih tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Walaupun ini secara keseluruhan untuk obat memang ada nanti yang akan berbeda ya dari sebelumnya seperti itu. Nah, ini terkait pengelola katalog sektoral ya, ini tentu saja diawali dari penandatanganan ya. Jadi kita tetapkan dulu ya produknya yang apa yang akan dijadikan obat. Ada tim ya di Kementerian Kesehatan tuh ada timnya untuk menentukan obat-obat, karena obat itu banyak sekali jumlahnya, berbagai item. Satu zat aktif saja bisa ada lebih dari 5 merek obat seperti itu. Jadi di penetapan produknya ya, di penandatanganan untuk penetapan produknya. Kemudian juga kita delegasikan mandat dari Menteri ke Sekjen, kemudian juga ke pengelola katalog gitu ya. Ini juga ada tim yang melakukan penelaahan seperti itu. Nah, ini adalah pencantuman barang jasanya ya Bapak dan Ibu, ini hanya prosesnya ya. Bapak dan Ibu untuk diperhatikan ya, pada proses pendaftaran ini
tidak ada negosiasi harga. Jadi nanti kita lah sebagai pelaku pengadaan Pokja atau PPK yang melakukan negosiasi. Jadi pada saat pencantuman barang dan jasa itu tidak ada negosiasi harga. Jadi harga yang dari si penyedia itu yang akan dicantumkan. Kemudian juga sebelumnya ada batas waktu ya ketika memasukkan barang obat ataupun alat kesehatan tuh ada batas waktu. Sekarang proses pendaftaran itu tanpa batas waktu. Jadi juga jika bila perlu juga ini dapat dilakukan verifikasi lapangan seperti itu. Ini katalog sektoral prosesnya seperti ini, ada beberapa fase ya yang mesti dilakukan ya untuk melakukan proses katalog ini. Infonya tim di rumah sakit di Kementerian Kesehatan juga sedang melakukan ini. Kalau untuk Alkes, BMHP, Bapak Ibu itu sudah ada beberapa yang tayang di katalog sektoral, tetapi obat sampai dengan kemarin ya saya coba itu memang masih kita masih pakai katalog nasional seperti itu. Nah ini terkait penetapan, perikatan dan penayangannya ya ini adalah merupakan yang menteri lembaga ya yang menetapkan seperti itu. Perikatannya ini antara pengelola katalog elektronik dan penyedianya. Penayangannya aplikasi ini telah kontrak katalog ditayangkan kedua pihak ya, bisa ditayangkan seperti itu. Nah ini jenis metode evaluasi katalog elektronik tentu saja negosiasi harga. Ya ini kita lakukan terhadap harga satuan produk. Tentu saja kita mempertimbangkan Bapak dan Ibu kuantitas produk yang diadakan. Kemudian juga ada ongkos kirim, biaya instalasi atau kesediaan produk. Nah di dalam e-purchasing saat ini adalah ada namanya mini kompetisi. Jadi memang kalau dulu kan kalau kita mengklik obat A, misalnya kita klik obat amoksisilin itu kita bisa langsung salah satu. Nah sekarang ini ada mini kompetisi, jadi kita melihat bisa melakukan mini kompetisi terhadap dua atau lebih penyedia yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi jadi untuk mendapatkan harga terbaik. Mini kompetisi ini kami biasanya juga kalau untuk alat kesehatan ya bisa kami lakukan pertamanya itu secara offline dulu, baru kita lakukan secara dalam SPSI-nya. Ya, ini juga terkait kompetitif katalog ya, tentu saja kita kompetisikan ya kompetitif katalog, jadi kita kompetisi. Jadi berbedanya memang kalau dulu kan kita menggunakan metode e-purchasing itu sudah mudah ya. Kita mau barang A, pengadaan kita klik satu, tapi sekarang tidak lagi, kita harus melakukan hal ini. Negosiasi harga, mini kompetisi, ataupun kita melakukan kompetitif katalog, seperti itu. Nah, ini contoh sedikit ya Bapak dan Ibu terkait surat pesanan obat di Rumah Sakit Kanker Darmais. Memang kalau di sebelah kiri ini surat pesanan obat karena kan ada regulasi terbaru. Memang sebelumnya untuk terkait surat pesanan itu kan ada beberapa jenis ya. Surat pesanan umum. Jadi kalau surat pesanan umum itu memang obat-obat yang bersifat umum ya. Seperti ini kalau ini contohnya obat kanker gitu ya. Nah itu obat umum dalam satu SP itu bisa kita mencantumkan beberapa jenis item obat itu untuk obat surat pesanan umum. Nah kemudian kalau surat pesanan narkotik, nah itu benar-benar itu harus satu macam obat narkotik itu untuk satu surat pesanan. Karena ini akan ditembuskan juga ke BP POM dan sebagainya. Kemudian surat pesanan psikotropik juga seperti itu. Satu pesanan khusus obat psikotropik. Nah, ada juga SP surat pesanan untuk obat-obat prekursor dan obat-obat tertentu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang sekarang harus ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab ya. Jadi di dalam surat pesanan itu harus ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab. Nah, apakah tidak ada beberapa pertanyaan juga ya, apakah untuk pengadaan obat ini seorang PPK-nya tuh harus seorang apoteker? Sebenarnya PPK tetap sesuai dengan ketentuannya ya, sesuai dengan kompetensinya, persyaratan sebagai PPK apa. Nah, tetapi memang kalau untuk obat, untuk pengadaan obat itu di dalam Pokja itu memang biasanya tuh terlibat itu adalah apoteker ya, ada apoteker juga. Jadi mereka juga mengetahui terkait spesifikasi dan sebagainya. Kemudian kalau di kami contohnya apoteker penanggung jawab itu adalah kepala instalasi farmasi. Jadi mereka apoteker penanggung jawab juga mempunyai peran atau mereka juga harus bertanda tangan di dalam SP yang kita berikan kepada
distributor atau untuk sebagai syarat penagihan dan sebagai syarat nanti mereka apoteker ataupun instalasi farmasi pada saat audit. Mungkin seperti itu saja sharing dari saya. Mungkin nanti kita lanjutkan Bapak dan Ibu dengan diskusi saja, sharing-sharing pengalaman Bapak dan Ibu dalam melakukan pengadaan obat khususnya di rumah sakit atau fasilitas kesehatan Bapak Ibu. Demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Sri Wahyuni. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nursia atas pemaparan materinya yang luar biasa sekali. Sangat detail dan lengkap Ibu materinya yang disampaikan. Dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ini ada 2 Ibu yang mengajukan pertanyaan. Sesuai kesepakatan yang kita dahulukan atau yang kita utamakan adalah yang raise hand dulu. Yang pertama dari Pak Eko Suyanto. Silakan Bapak. Koreksi dulu Bu Nursia. Moderator Ibu Lina dari Jombang. Moderator hari ini Ibu Lina dari Jombang. Ya, Ibu Lina, mohon maaf Ibu Lina. Iya Ibu, ya. Terima kasih Bu Rina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Muji, Pak Muklis, dan Bu Nursia narasumber kita siang ini. Mungkin sharing aja Bu Nursia terkait pengadaan obat. Kebetulan saya juga di rumah sakit mengenai istilahnya benturan kepentingan. Kami yang selaku unsur manajemen kadang itu harus benturan dengan unsur fungsional di dokter spesialis. Kadang dokter spesialis menghendaki obat tertentu yang mana sebenarnya ada yang katakanlah lebih efisien dan sebagainya. Itu istilahnya dari manajemen otomatis pilihannya yang efektif, efisien tadi. Nah ini seringkali terjadi benturan kepentingan yang mana spesialis tetap ngotot dengan merek tertentu, katakanlah seperti itu. Nah ini mungkin ada sharing kalau di Dharma seperti apa, barangkali nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Yang pertama. Yang kedua mengenai pesanan obat Ibu, termasuk yang di e-katalog itu kadang kita pesan beberapa item, katakanlah 10 item, ternyata datangnya itu tidak lengkap atau bahkan nyicil sedikit dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Padahal di sana kadang kita tentukan penyelesaian pekerjaan itu selambat-lambatnya sekian hari, katakanlah seperti itu. Bagaimana dengan ketentuan klausul keterlambatan kalau hal itu terjadi dan obat yang kita pesan itu benar-benar mendesak untuk diperlukan, sehingga yang dikirim itu tetap kita pakai, yang tidak kirim dengan waktu yang tidak jelas ini, tapi kita harus berubah pesanan, akhirnya seperti itu. Mohon sharingnya Bu Nursia. Matur suwun, sementara itu dulu cukup. Bu Lina langsung bisa dijawab Bu Lina? Ya Ibu, silakan, monggo. Ya, terima kasih Pak Eko Suyanto dari RSB Nganjuk ya Pak ya. Pertanyaan memang sering itu yang dipertanyakan oleh Pak Eko tuh benar-benar banget juga terjadi di rumah sakit kami ya Pak Eko ya. Tadi terkait benturan kepentingan ya, rata-rata dokter spesialis itu memang menginginkan obat, misalnya kan kita mungkin sama-sama bukan rahasia umum ya, mereka kan juga detailment itu ya, kadang-kadang kan pada saat tertentu dia mau mempunyai target ya pencapaian obatnya, sehingga mereka ke profesi klinik lah ya kayaknya. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau di kami ada metode gini Pak, 2-1-2. Jadi kita membuat formularium rumah sakit. Di rumah sakit kami ada namanya Komite Farmasi dan Terapi. Mungkin di rumah sakit Nganjuk juga sudah ada ya Pak ya. Komite Farmasi dan Terapi ya Pak ya. Ada ya, Bu. Ada. Jadi kita menetapkan metode 2-1-2. Jadi 2 obat mitu, 1 obat original, dan 2 obat generik. Itu yang kita tetapkan di dalam formularium rumah sakit. Jadi memang kalau kita udah punya formularium rumah sakit, itu akan lebih mudah mengendalikan ketika ada dokter-dokter spesialis yang meminta obat lain, padahal kita sudah punya nih 2-1-2 tadi ya. Jadi kita metodenya seperti kita pertama di rumah sakit kami menggunakan metode tersebut. Nah, bagaimana caranya ketika ternyata ada dari dokter spesialis mau
mengajukan obat baru seperti itu. Nah, tentu saja ada metodenya. Misalnya yang meminta SMF paru gitu ya. SMF paru itu kan terdiri dari 2 atau 3 anggota biasanya Pak Eko ya. Nah, kita harus minta juga peraturan, kita lihat ketika ada obat baru yang mereka ajukan, dari 3 SMF itu apakah mendukung ada obat tersebut seperti itu. Mereka membuat kajiannya. Mengapa obat tersebut diperlukan misalnya. Jadi melalui kajian itu ditujukan kepada Komite Farmasi dan Terapi. Jadi dituliskan alasannya dan 3, misalnya SMF-nya ada 3 ya 3 tanda tangan. Kalau SMF-nya ada 2, SMF itu 2 yang bertanda tangan terkait obat. Nah, akan di Komite Farmasi dan Terapi itu akan diteliti apakah obat tersebut memang diperlukan untuk pelayanan pengobatan kepada pasien gitu. Oh, ternyata ada kajian dari dokter yang mengajukan obat tersebut ternyata memang dari sisi efektivitasnya kepada pasien itu lebih baik dibanding obat sebelumnya. Nah, itu kan menjadi bahan pertimbangan dari Komite Farmasi dan Terapi. Biasanya dilakukan juga rapat ya antara yang mengusulkan obat baru tersebut dengan yang si Komite Farmasi Terfarmasi yang terdiri dari dokter spesialis dan apoteker biasanya. Nah, dilihat kalau ternyata zat aktifnya sama dengan yang sudah kita punya di dalam formulir yang kita, itu bisa kita tolak. Nah, tetapi ketika ternyata obat tersebut memang secara efektivitas, ini obat baru terutama ya, itu banyak obat baru itu memang perlu. Nah, itu bisa ditinjau ulang gitu. Nah, ketika Komite Farmasi menyetujui ada tambahan item obat tersebut dari usulan dari dokter tersebut, nah itu diajukan ke direktur utama. Ketika direktur utama menyetujui juga, baru kita proses seperti itu. Jadi memang supaya tidak terjadi dokter-dokter spesialis itu mengajukan macam-macam obat, karena memang kalau semuanya kita buka kerannya seperti itu, tentu saja untuk zat aktif yang sama itu di sistem kami itu bisa lebih dari 10 macam obat dengan berbagai merek gitu. Tentu saja pada saat kita membuat sediaan obat pada saat stok opnam dan sebagainya, itu kan akan menjadi lebih rumit ya ketika kita mendisiplinkan untuk obat tersebut zat aktifnya ini hanya 1-2 formulanya seperti itu. Memang kendalanya seperti itu Pak. Jadi bilang saja kepada dokter yang mengajukan itu secara tertulis. Jadi memang kita lihat ini bukan kita pelaku pengadaan yang berperan, tetapi memang ada Komite Farmasi yang akan melihat apakah benar obat tersebut merupakan perlu dimasukkan ke dalam formularium rumah sakit. Jadi tidak semata-mata semena-mena kita semua obat ada. Dulu pernah kami Pak, waktu kami belum mempunyai formularium rumah sakit di tahun 2000-an, 2007 itu memang jenis item obat yang zat aktifnya sama itu banyak jenis, ternyata stoknya itu juga sedikit banyak juga, ada yang kadaluarsa misalnya karena tidak ada lagi yang meresepkan dokternya, jadi lepas kontrol gitu ya. Ternyata dokter A maunya zat aktif ini dengan merek ini gitu, jadi seperti itu, jadi pemborosan. Jadi banyak obat kadaluarsa itu yang berarti jadi kita buat formulanya seperti itu 2-1-2 seperti itu. Yeah. Itu yang pertama ya Pak Eko, yang mudah-mudahan bisa diterapkan juga di rumah sakit Nganjuk. Jadi boleh silakan saja para klinisi, para dokter mau menimbulkan obat baru, tetapi harus tertulis gitu ya. Kemudian juga kita buat formulnya apa ininya. Kadang-kadang mereka habis fellowship ya, mereka dapat ilmu baru untuk alat kesehatan. Kemudian kita punya jarum seperti ini, misalnya untuk jarum jahit ya kalau untuk alkes ya. Jarum benang gitu ya, ada yang baru, nah kita lihat ternyata perlu. Nah kalau memang perlu bisa kita tambahkan di dalam formularium kita. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ini juga benar nih Pak, pesanan obat kita di dalam e-katalog itu tidak lengkap penyerahannya. Itu sering terjadi ya pada saat kita klik e-purchasing di awal. Nah Bapak dan Ibu memang lebih idealnya ketika kita melakukan proses e-katalog untuk kebutuhan 1 tahun. Jadi kalau kami biasanya menggunakan metode Pradipa. Jadi kebutuhan tahun berjalan itu udah diajukan sebelumnya, biasanya di November atau Desember. Jadi di November tersebut kita melakukan proses e-katalog misalnya ya. Biasanya kalau awal-awal kita melakukan atau di awal bulan Januari itu biasanya stoknya si penyedia itu lebih lengkap gitu ya. Kita melakukan proses katalog untuk keperluan 1 tahun misalnya. Tetapi kita buat
periodenya itu per termin, per 3 bulankah, atau untuk obat kanker ya per bulankah dan sebagainya. Nah, ketika tiba-tiba pada saat obat itu kita kita pesan, tiba-tiba di tengah jalan itu dia tidak memenuhi dengan alasan dan berbagai macam ya, itu memang sering terjadi juga. Kalau itu sudah kita tuangkan di dalam kontrak, tentu saja si penyedia atau vendor itu bisa kita kenakan denda keterlambatan dari nilai bagian kontrak yang tidak dia kirimkan, seperti itu Pak. Jadi memang kalau kita pakai katalog, pertama idealnya kita lakukan di awal. Asumsinya kebutuhan rumah sakit kita itu terpenuhi, harusnya seperti itu, karena si penyedia atau vendor atau distributor obat atau prinsipal obat itu sudah punya kontrak dengan kita. Ketika kalau kita lakukan itu di bulan-bulan triwulan 4, triwulan 3 itu pasti banyak terjadi hal seperti itu Pak. Itu sih yang kita ini, dan bukan tidak terjadi di kami pun seperti itu. Akhirnya bagaimana solusinya? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan yang sudah berkontrak tersebut yang tidak memenuhi pesanan kita. Jadi kita pesan obat lain yang sama. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Eko ya. Itu sharing dari kami. Iya. Gimana Pak Eko? Apa sudah cukup jelas? Mengenai yang keterlambatan tadi Bu Nur, berarti itu ya, bisa kita terapkan denda sesuai dengan yang bagian dari kontrak dalam hal ini yang tidak datang tadi Bu ya? Iya, betul Bapak, gitu. Betul. Ya, kita terapkan dari bagian kontrak seperti itu. Malahan kalau di kami, kalau tadi Bapak Ibu lihat, karena pengadaan obat ini kan rutin ya, rutinitasnya malahan karena item obat yang 4.000 dari obat banyak itu, jadi sering sekali memang SP-nya, malahan di SP kami pada saat tukar faktur nih ya, ini untuk cash flow-nya bagian keuangan dia ada titipan. Jadi bukan hanya dendanya keterlambatan saja yang kita kenakan, tetapi ketika si distributor, ada distributor tuh yang beberapa yang sering kali ini tuh ketika mereka terlambat menyerahkan tukar faktur, nah itu juga di bagian keuangan kami minta ada denda juga. Jadi mereka ketika mereka denda 14 hari dikasih waktu misalnya ya, setelah obat-obatan terkirim, mereka penunda nih untuk menukar faktur atau melakukan pembayaran, itu biasanya kami malahan di bagian keuangan kami untuk cash flow mereka itu mereka minta ada denda juga seperti itu, malah sampai seperti itunya. Seperti itu Pak Eko. Jadi memang kalau untuk itu kita kenakan ada denda dari sebagian sisa nilai kontrak atau SP yang kita kirim kepada penyedia. Bukan nilai total ya Pak, dari nilai bagian kontrak. Seperti itu Pak Eko. Terima kasih Bu Nur, cukup jelas. Matur suwun penjelasannya. Terima kasih Bu Lina. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Eko. Kemudian yang kedua Ibu, ada pertanyaan dari ini Pak Ahmad Tohari sudah mengacungkan tangan ini. Silakan Pak Ahmad Tohari, open mic-nya dulu. Terima kasih Mbak Rina. Langsung Mbak Rina. Monggo Pak, mengajukan pertanyaan langsung ke narasumber. Monggo Bapak. Oke, matur nuwun. Bu Nursiah, barangkali pengadaan obat mungkin saya belum, ini pengalaman mungkin ya. Saya baru sangat tertarik sekali sebetulnya. Cuma yang saya baru belajar terkait dengan pengadaan. Untuk pengadaan obat tadi Ibu menjelaskan dalam perencanaan pengadaan. Sekarang ini kan untuk pengadaan itu harus memperhatikan TKDN. Nah, tadi dari perencanaan Ibu dalam pengadaan, obat tidak menyinggung terkait dengan TKDN. Apakah di obat ini semua sudah produksi dalam negeri? Itu yang pertama. Sehingga kita tidak perlu memilah-milah pada saat perencanaan pengadaan itu mana yang harus ber-TKDN dan mana yang tidak ber-TKDN. Barangkali itu aja Bu. Mohon penjelasan penyerahan terkait dengan TKDN dalam pengadaan obat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Monggo Ibu Nursiah bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Tohari. Ya, terima kasih Pak Ahmad Tohari. Ya, betul sekali ya. Tadi memang kenapa untuk obat tidak disebut TKDN. Untuk obat memang bahan baku dan bahan ininya rata-rata kalau untuk obat-obat generik, kemudian juga obat paten itu memang
mayoritas itu memang obat itu berasal dari obat udah produksi di dalam negeri. Jadi TKDN-nya untuk obat itu memang cukup tinggi ya, di atas 40% gitu ya. Nah, terkait itu memang perlu betul Pak, pada saat kita buat perencanaan itu kita harus memperhatikan TKDN-nya dari obat tersebut. Tetapi ada beberapa obat, contohnya obat-obat untuk penyakit kronik ya, yang mungkin diproduksi di dalam negeri itu belum bisa, kayak obat-obat kanker dan sebagainya, itu memang mayoritas masih diproduksi obat-obat import gitu ya. Jadi memang terkait obat itu memang perlu benar-benar Pak Ahmad, kita harus juga memperhatikan TKDN-nya ketika kita memilih obat yang bukan obat yang untuk penyakit kronik, yang obat tersebut memang banyak sekali sudah diproduksi dalam negeri. Tentu saja kita memang harus mendahulukan produk dalam negeri. Tetapi memang kalau untuk produk obat itu memang untuk itu sudah banyak TKDN Pak, udah pasti produk dalam negeri, kecuali obat-obat yang tadi saya sebutkan ya. Beda ketika kita melakukan pengadaan misalnya BMHP, bahan medik habis pakai, seperti misalnya infus, pump, kemudian kateter, NGT dan sebagainya, itu betul-betul kita harus memperhatikan TKDN-nya. Tapi bukan berarti betul saya setuju Pak, memang perlu sekali kita perlu TKDN-nya, tingkat komponen dalam negerinya pada saat pengadaan obat itu perlu kita perhatikan. Walaupun memang mayoritas itu obat produk dalam negeri. Memang di Kementerian Kesehatan pun oleh Itjen, kemudian juga oleh BPK sudah mulai nih Pak. Jadi berapa persentase nih dari rumah sakit di Kementerian Kesehatan yang menggunakan obat produk dalam negeri, itu sudah persentasenya sudah diharuskan di rapotnya per triwulan. Kemarin per bulan ya, di awal-awal seperti itu. Kita lihat nanti penggunaan obat yang masih dalam produk, banyak produk yang dalam import, itu akan dilihat apakah obat tersebut ternyata memang tidak ada ya produk dalam negeri. Nah, itu tentu saja boleh ada alasannya. Jadi ada formnya dari Itjen Kemenkes, kemudian juga kemarin saat di audit BPK juga dilihat. Tapi memang kalau untuk obat seperti itu Pak. Tapi benar Pak Ahmad, kita juga harus memperhatikan TKDN-nya. Terima kasih nih Pak Ahmad sudah diingatkan lagi ya terkait TKDN. Ya, terima kasih Pak Ahmad Tohari. Sama-sama Gimana Bu. Pak Ahmad? Gimana Pak Ahmad? Sudah Oke, cukup jelas nggih? Cukup Mbak Rina. Nggih, terima kasih Pak. Ini selanjutnya ada yang ingin bertanya juga Bu, dari Pak Christian Gamas. Monggo Bapak open mic-nya dulu untuk menyampaikan pertanyaan langsung ke Bu Nursia. Baik, selamat sore Ibu Nursia, terima kasih. Ina selaku moderator. Mungkin sekedar menyambung dengan yang ditanyakan Pak Ahmad Tohari tadi, itu yang pertama, terkait dengan kategori kelompok barang dalam TKDN, karena kami di KPBD dapat kami kesulitannya itu kategori yang ada saat ini nih ada 20 di tkdn.kemenperin begitu. Ada 20 kelompok barang. Nah, dari produk-produk obat-obatan ini ada portal lain begitu ya untuk mendeteksi TKDN-nya. Kalau ada mungkin bisa diinformasikan kepada kami. Kemudian pertanyaan kedua saya itu terkait dengan penyedia katalog untuk obat-obatan. Acap kali terjadi, sering ya, karena di daerah kami ini agak pelosok begitu. Untuk mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan penyediaannya, tapi menyebutkan metode pemilihan penyediaannya e-purchasing melalui katalog di waktu bersamaan, gitu ya. Ketika waktu bersamaan hampir dalam proses kliknya itu yang perangkat daerah di tempat kami itu biasanya tidak dapat suplai obatnya. Nah, katanya produknya tidak tersedia begitu. Tapi di rumah sakit yang berbeda di provinsi yang sama itu kami temui ternyata masih bisa disuplai begitu ya. Lalu pada prinsipnya juga setelah disonding ke
pedagang yang lain begitu ya, dengan metode pemilihan penyedia yang lain, itu ternyata obat-obatan tersebut ada. Nah, ini kan menjadi kesulitan gitu ya bagi kami, bahwa seharusnya kalau kita lihat secara regulasi kan memang bisa dikenakan sanksi begitu ya ketika penyedia katalog yang tayang itu ternyata tidak bisa dibilang dia diskriminatif gitu karena lokasinya tidak mau melayani. Nah, cuman kan untuk membuktikan hal itu kan agak sulit gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika kontrak katalog itu jadi begitu. Kontrak katalog itu jadi, kontrak surat pesanan itu jadi dari katalog, itu supply-nya bisa dibilang tidak lancar gitu ya. Artinya pelaku usaha ini tadi tidak, mereka berdalih biasanya, saya tidak tahu ya atau bukan, biasanya kan dari produsen ya yang tayang itu di katalog, di situ kan ke distributor kecil lagi di bawahnya. Nah, distributor kecil yang menjadi kontraktor pelaksananya. Nah, kondisinya di sini mereka dari aspek rantai pasoknya bilang ya order ke kami itu belum dikasih begitu loh suplai obatnya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini bagaimana menyikapinya, karena itu otomatis mematikan kontraktual yang kita sudah sepakati di awal begitu. Mungkin 3 itu saja, Ibu. Terima kasih. Baik, Pak Christian. Monggo silakan ditanggapi Bu Nursia, pertanyaan dari Pak Christian. Ya, terima kasih nih sahabat saya nih Pak Christian Gamas nih. Ya, terkait tadi memang pertama ya tadi saya mungkin jawab yang tadi ya, yang kedua dulu ya. Penyedia obat itu ketika kita sudah berkontrak gitu kan ya Pak Christian ya, kita sudah berkontrak kepada kepada salah satu penyedia gitu, penyedia di e-katalog, kemudian obat tersebut di tengah perjalanan itu tidak ini, terutama yang di daerah-daerah. Ini memang sebenarnya hal ini mungkin bukan hanya di daerah yang terjadi seperti ini. Di kami pun ya, di DKI pun ya, di DKI Jakarta pun sering terjadi ketika di awal kita sudah melakukan kontrak dengan pengusaha, dengan distributor obat ya, itu mereka kita dengan komitmen misalnya kuantitinya sekian box untuk sampai dengan akhir tahun, atau biasa kita per semester ya. Kemudian dengan berbagai kendala mereka sebutkan fasilitas ketersediaan obatnya itu tidak cukup gitu. Nah, ini memang beberapa hal sih yang menyebabkan hal ini. Mungkin pada saat perencanaan, mungkin ya perencanaan obat itu di perencanaan seluruh RKO ya, rencana kebutuhan obat tuh dari seluruh masing-masing fasilitas kesehatan itu kan memang diminta untuk mengumpulkan terkait jenis-jenis obat yang diperlukan gitu. Nah, berdasarkan kebutuhan dari RKO dari seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia itu kan dikumpulkan, kemudian diumumkanlah kepada si distributor ya, ini kebutuhan obat sekian. Nah, ternyata bisa terjadi kenapa tidak terpenuhinya, bisa jadi mungkin pada saat pembuatan RKO tersebut tidak sesuai dengan realisasinya, sehingga ternyata obat tersebut kurang. Nah, jadi si penyedia ini ada yang sebelumnya tidak menyerahkan RKO. Sebenarnya kalau RKO itu kan semua fasilitas kesehatan tuh wajib menyerahkan ya setiap bulan Juni kalau nggak salah di bulan ini. Nah, ketika ada misalnya penyedia fasilitas kesehatan tuh tidak membuat RKO dengan baik dan benar, tetapi ternyata mereka membutuhkan obat tersebut. Jadi ada kebutuhan obat di fasilitas kesehatan itu ternyata lebih banyak daripada RKO, rencana kebutuhan obat yang sudah ditentukan. Nah, bisa jadi seperti itu kan, sebenarnya RKO ini untuk informasi kepada penyedia obat sehingga dia mencantumkan obat-obat di katalog elektronik seperti itu. Itu bisa jadi seperti itu sih Pak Christian. Nah, memang ketika terjadi hal tersebut, apakah kita perlu sanksi nih ya, kejadian itu apakah perlu ada sanksi? Agak sulitnya seperti ini. Dia tidak bisa melakukan kadang-kadang tidak bisa melalui e-katalog gitu ya, karena memang kontraknya sekian. Tetapi dengan secara manual, dengan proses pengadaan lain, mereka bisa. Seperti itu ya, pasiennya kadang-kadang terjadi seperti itu ya.
Kita juga ini juga sebenarnya juga suatu pertanyaan juga sih buat kami nih ya, pelaku pengadaan ini bisa seperti itu. Nah mungkin juga kenapa bisa terjadi gitu ketika nggak bisa di katalog Bu, tetapi kalau untuk pakai metode lain pengadaan langsung itu bisa misalnya. Jadi kita melakukan lagi. Jadi bagaimana nih dengan kontrak yang sudah kita sepakati. Nah kalau kami Pak Christian kita lihat kalau ketika misalnya pemenuhan obatnya itu sudah terpenuhi, misal hanya kurang dari 10%, oke lah kita anggap kontraknya itu sudah selesai gitu. Nah, tapi ketika ternyata banyak obatnya karena sesuatu dan lain hal mereka tidak bisa mensuplai, itu biasanya juga kami memberikan surat peringatan kepada si penyedianya gitu. Misalnya kok baru sampai bulan Agustus mereka distribusi obat kita tuh tidak lancar. Nah, mereka biasanya menyerahkan alasan dan sebagainya, kata ketersediaan stoknya habis dan sebagainya. Nah, itu kita berikan surat peringatan. Tapi memang tidak kita sampaikan nih, belum kita sampaikan ke LKPP, karena kan sekarang saat ini juga terkait pembinaan pelaku usaha ya, jadi juga terkait kita membuatan daftar hitam misalnya sampai seperti itu tuh agak lebih sulit, karena memang kita penyedia jasa juga diminta untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Dan emang kasus ini seringkali terjadi Pak, tapi alhamdulillahnya di kami karena memang kami selalu melakukan proses e-purchasing itu mungkin sarannya ya, jangan kita lakukan di akhir-akhir gitu di triwulan 2 dan triwulan 3. Jadi kalau memang kebutuhan obat itu kan sebenarnya sudah 1 tahun itu sudah pasti ya Bapak Ibu. Jadi kita lakukan alangkah lebih baiknya kita lakukan itu di awal tahun atau malah kalau kita bisa lakukan pradipa untuk mensiasati terjadi kekosongan. Karena memang kalau ketika kita harus melakukan proses metode pengadaan lain tentu kan akan memakan waktu ya, menguras tenaga. Kalau kita sudah lakukan di awal dengan metode e-purchasing kan besoknya itu bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya kita hanya membuatkan surat pesanannya saja. Jadi kita tidak melakukan proses lagi. Jadi kan efektif dan efisien. Seperti itu sih Pak Thomas ya. Kemudian tadi ya sekaligus apalagi tadi ya saya ini yang terkait TKDN tadi ya, memang dalam itu kan di peraturan ya Permenperin ya, di Permenperin itu nomor 16 tahun 2000 itu juga sudah disebutkan ya gimana sih ada tata cara perhitungan untuk nilai TKDN produk farmasi ya, itu juga memang sudah digaungkan ya. Jadi malah di situ disebutkan itu farmasi itu bukan lagi menggunakan metode dia disebutin metode cost base ya kalau nggak salah ya, tapi dengan metode processes base. Jadi pertimbangannya tuh metode ini tuh lebih sesuai untuk ditetapkan di industri farmasi seperti itu Pak. Karena tiap industri farmasi itu kan dia mempunyai spesifik ya, formulasinya sangat banyak dan beragam untuk obat-obatnya. Kadang-kadang juga mereka berdasarkan hasil riset dan pengembangannya ya, itu tentu saja menggunakan biaya-biaya seperti itu. Jadi memang Menper itu menyebutkan perhitungan untuk TKDN ya produk farmasi itu harus berdasarkan itu tadi yang saya sebutkan tadi, processes based ya, dilakukan dengan menggunakan pembobotan terhadap kandungan bahan baku dari obat tersebut. Jadi ketika bahan baku obatnya tersebut diadakannya diproduksinya di dalam negeri ya tentu bisa dilakukan TKDN-nya nilai berapa. Tampilannya juga memang kalau untuk kita lihat untuk pengadaan obat itu masih tidak seperti BMHP atau alat kesehatan ya, agak berbeda seperti itu. Itu sih Pak ininya. Ada lagi yang belum terjawab ya Pak Christian ya? Ada lagi yang belum terjawab? Itu sih mungkin sharing saya mungkin ada ini ya. Jadi memang kendalanya ketika melakukan e-katalog nasional seperti itu. Tapi mungkin ke depannya dengan diterapkannya untuk katalog sektoral ya mungkin itu lebih bisa terlihat jelas ya kebutuhan masing-masing itu mungkin masing-masing sektoral ya, katalog satu punya katalog sendiri. Mungkin kejadian ketika kita melakukan katalog sektoral ini tidak terjadi lagi seperti itu. Sering, dan ini memang di kami pun, di rumah sakit kami pun keluhannya sama seperti yang disampaikan tadi Pak Christian, itu adalah kontraktualnya kita sudah di awal sudah lakukan itu, tapi pemenuhannya tidak ini. Jadi akhirnya ujung-ujungnya kita melakukan proses lagi nih dengan metode pengadaan langsung kah atau penunjukan langsung ketika obat itu memang ternyata
obat paten dan Sol Agent. Seperti itu Pak Kris, mudah-mudahan sedikit sharingnya sedikit terjawab. Oke. Terkait dengan ketentuan yang tadi kan saya dengar sekilas ada peringatan cuman tidak ditembuskan, yang berarti perlakuannya kurang lebih lah, karena kan kita nih juga jaga beda ya dengan komoditas lain gitu ya, kita banyak pilihan. Iya, iya. Kita terpaksa harus jaga hubungan gitu kan, jadi tidak mungkin artinya tidak mungkin kita dalam posisi yang lebih, posisi kita memang jelas kayaknya memang di bawah begitu ya, sehingga kita sanksi agak kesulitan. Tapi ketika kami dalam posisi penyedia yang metode lainnya, memang kami sudah pernah mendaftar hitamkan satu begitu ya. Nah, tadi terkait dengan TKDN lagi Bu, masalahnya melihatnya itu di mana gitu, karena kalau kita lihat dari yang Kemenperin itu di rekapitulasinya itu tidak terlihat komunitas obat gitu. Kalau yang peralatan kesehatan memang bahan dan peralatan kesehatan itu ada gitu. Biasanya kalau tempatnya Bu Nursiah ngelihatnya di mana ya Bu ya? Apa cuma di katalog atau ada tempat lain? Iya, betul. Kalau untuk obat mah agak berbeda, betul sekali yang disampaikan Pak Christian Gamas. Itu memang contohnya di Kemenperin dia pernah bikin laporan ke kita itu pada ini tuh banyak sekali obat kayak obat tradisional yaitu tumbuh kembang karena ada COVID tuh tumbuh banyak, itu sampai 5, berapa tuh ya, 5,59% ya industri tersebut ya, jadi bertumbuh gitu. Nah kalau kita lihat di tampilan, kalau kita buka katalog sektoral pun saya pernah diajak tim itu ya, tidak terlihat memang. Nah jadi pada saat itu Pokja kita melakukan melihat dari karena distributor untuk obat itu kan ya PBF itu saja, misalnya kita sebut misal APL, misal Ensefal dan sebagainya, itu mereka yang memberitahu gitu ya. Jadi karena mereka ini adalah kandungan dan obat dan sebagainya. Jadi kita memang lebih tahunya tuh dari si distributor, karena memang untuk obat itu tidak terpublish seperti kalau kita buka misalnya alat kesehatan ya langsung kita lihat ya tampilannya itu kan, yang untuk alat kesehatan yang PDN itu di awal misalnya dari tulis TKDN-nya berapa plus BMP-nya berapa, itu sudah jelas. Kalau obat berbeda. Nah kita mengetahui itu karena sebenarnya obat yang dibutuhkan oleh instalasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan kan obatnya itu saja. Jadi mayoritas kita udah tahu, oh ini produk obat produk dalam negeri. Jadi kita ketahuinya dari si distributor itu sendiri, bukan dari tampilan. Tapi memang nanti usulan juga nih dari Pak Christian, mungkin nanti di tim katalog sektoral Kemenkes saya juga akan coba menyampaikan, mungkin juga ditampilkan tuh ya di tampilan di katalog sektoral, ketika kita buka udah kelihatan nih obatnya obat ini. Seperti itu sih Pak Christian, mudah-mudahan memang kita mengetahuinya hanya dari distributor, nanti ke depannya juga mungkin masukkan kepada tim katalog sektoral di Kementerian Kesehatan untuk ada tampilannya juga. Seperti itu Pak Kris. Baik, gimana Pak Christian? Apa sudah cukup? Ya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Bu Nursiah, ini masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan ya Bu. Dari pertanyaan yang saya urutkan dari yang paling atas. Ini dari Bapak Muji Harja, Rumah Sakit Kabupaten Tangerang. Pertanyaannya seperti ini Bu. Apakah di Rumah Sakit Darmais sudah melakukan tender itemisit untuk obat-obatan, kemudian untuk obat bermerek yang bukan originator? Ketika dilakukan tender itemisit, boleh menyebut merek obat tersebut atau harus zat aktifnya saja? Seperti itu Bu pertanyaannya. Ya, terima kasih dari Pak Muji Harja ya. Kalau boleh saya sampaikan tadi pertanyaan, apakah Rumah Sakit Kanker Darmais sudah pernah melakukan tender itemisit? Kebetulan saya itu bergabung ya, saya di pengadaan itu dari tahun 2022, jadi masih kayak Kepres 80 ya saat itu ya kalau nggak salah ya. Itu kalau malah pernah di tahun 2005 atau 2006 itu kami sudah melakukan tender item, jadi dulu masih manual ya seperti itu, kita melakukan, jadi karena kebutuhan obat banyak itu kita nggak mungkin ya semua PBF itu punya semua item obat, jadi kita sudah melakukan, malahan dulu saya lupa orang LKPP itu
saya lupa namanya siapa di tahun 2005 itu, ini bagus nih Rumah Sakit Darmais nih ya, kayaknya ide-ide itemized itu rasanya mungkin kalau saya bilang itu mungkin dari LKPP itu melihat dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi kita memang sudah melakukan itu Pak Muji Harja. Jadi tender itemized itu kita lakukan ketika obatnya banyak ya, kemudian juga dia juga bukannya obat original, kemudian juga bukan tidak ada di katalog, kita lakukan secara tender itemized itu kita lakukan gitu. Nah tadi disebutkan apakah boleh menyebut merek. Nah ketika kita melakukan tender tentu saja kita tidak boleh menyebutkan mereknya. Tentu saja kita harus sebutkan zat aktifnya, misalnya paracetamol seperti itu. Nanti kan terserah ya dari penyedia atau peserta tender itemized itu mau menawarkan Panadol kah, Sanmol dan sebagainya, tentu kita harus evaluasi seperti itu. Jadi kami melakukan untuk tender, jadi ketika obat tersebut tidak ada di katalog, kemudian dia juga bukan obat paten, tidak bisa kita lakukan melalui penunjukan langsung, kita melakukan tender itemized. Jadi kita evaluasi masing-masing item obat, kan HPS-nya kita upload ya, HPS dari masing-masing item obat itu kita upload. Nah itu memang agak membutuhkan waktu ya, karena banyak sekali item obatnya, banyak sekali perusahaan distributor obat yang menawar, sehingga kita memerlukan waktu Pokja untuk mengevaluasinya. Jadi pada tender itemized tidak disebutkan merek, tapi zat aktifnya saja. Kemudian pada saat pelaksanaan itu bisa pemenangnya ada 20 penyedia atau 20 distributor, karena si peserta tidak harus menawarkan semua item obat yang kita paketkan atau kita tenderkan. Dia hanya menawarkan obat-obat yang dipunyai saja. Seperti itu, Pak Muji Harja. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaannya sudah terjawab. Mungkin ini pertanyaan terakhir, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Satu lagi Ibu, dari Ibu Sri Bekti, ini pertanyaannya seperti ini. Untuk pengendalian atas permintaan obat, ini sepertinya pertanyaan lanjutan dari Pak Ahmad Tohari ini. Untuk pengendalian atas permintaan obat dokter spesialis atau permintaan obat di luar formularium rumah sakit dibentuk komite farmasi. Dalam hal ini siapa saja yang duduk di komite farmasi? Apakah murni dari instalasi farmasi atau dari unsur dari manajemen rumah sakit? Seperti itu Bu pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Sri Bekti ya dari ini dari mana dia? Pertanyaannya terkait untuk pengendalian ya atas permintaan obat ya. Atas permintaan obat itu. Jadi memang sebenarnya kalau standar akreditasi ya, kalau rumah sakit kita sudah terakreditasi itu memang dalam unit organisasi suatu rumah sakit itu harus terbentuk komite farmasi dan terapi atau dulu disebut panitia farmasi dan terapi. Kemudian itu mereka langsung berada di bawah direktur utama biasanya ya. Jadi direktur utama di bawah direktur utama ya, komite ya disebutnya ya. Itu persyaratan. Jadi kalau kita rumah sakit kita atau puskesmas atau fasilitas kesehatan kita sudah terakreditasi, biasanya tuh ditanya, adakah komite farmasi dan terapi? Jadi harus dibentuk ya kalau memang belum ada biasanya. Nah, kemudian unsur-unsur apa sajakah yang ada di tim tersebut, di komite farmasi tersebut? Biasanya tentu saja ada dokter spesialis, kemudian ada dokter spesialis atau ada apoteker. Jadi unsur itu yang ada. Kemudian boleh juga ada asisten apoteker. Jadi yang terkaitan, jadi komite farmasi dan terapi. Jadi terdiri dari farmasi dan terapi itu dari dokter. Jadi ada dua unsur. Jika kepala atau ketua komite farmasinya seorang dokter spesialis, tentu sekretarisnya itu biasanya apotekernya. Nah, atau kebalikannya ketika misalnya ditunjuknya ketuanya itu adalah apoteker misalnya ya. Nah, wakilnya atau apa itu adalah dokter spesialis. Jadi ada unsur seperti itu. Jadi ada tenaga kesehatan lainnya. Tapi dua unsur adalah apoteker dan dokter spesialis. Jadi karena memang untuk menampung ya, kayak di kami ini pengadaan obat baru itu tidak berhenti-henti ya, kalau tidak ada kerannya gitu ya, tidak dibentikan item obat kita banyak karena kami sudah menggunakan simple namanya. Jadi sistemnya SIRS kami itu SIR mandiri. Jadi obat-obat itu udah ada, misalnya zat aktif apa, simvastatin apa aja, obat mereknya lainnya itu ada semua. Nah, ketika sudah tidak aktif lagi misalnya tadi ya formula
formula yang saya bilang sebutkan 212 itu ternyata ada kita evaluasi oleh Komite Farmasi dan Terapi, ternyata obat A ini sudah tidak banyak diresepkan misalnya, beberapa kali hilang. Nah, itu bisa kita ganti, jadi kita mengisi ketika ada obat baru, obat zat aktif A ini sudah tidak sering dalam waktu kurun tertentu, misalnya 6 bulan sampai 1 tahun tidak jalan obat tersebut dan tidak ada yang meresepkan lagi, kita ganti dengan item obat baru. Jadi kita selain ada formularium nasional, itu memang sebaiknya di fasilitas kesehatan itu juga membentuk atau membuat formularium rumah sakit. Jadi sebenarnya ada hal yang dipermudah. Jadi ketika ternyata obat tersebut sudah masuk di dalam formularium rumah sakit, Bapak Ibu. Nah, kemudian ternyata kita jadi malah kalau kami jadi bisa melakukan pengadaan langsung ketika nilainya di bawah 200 juta. Jadi kenapa? Alasan kami adalah karena obat tersebut sudah terstandar di dalam formularium rumah sakit kanker Darmais misalnya. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan tendernya seperti itu. Jadi menyingkat efektif, efisien terkait proses pengadaannya. Jadi itu Ibu Sri Bekti ya, terkait itu unsur-unsurnya yang ada di dalam Komite Farmasi dan Farmasi. Seperti itu Bu Lina. Ya, baik Bu. Jelas sekali ini jawaban dari Bu Nursiah. Terima kasih. Selanjutnya sebelum diakhiri dari Pak Muji ada yang bisa disampaikan Pak? Monggo. Terima kasih Bu Lina, terima kasih Bu Nursiah. Jadi hari ini kita belajar yang lebih tataran praktis mengenai pengadaan obat ya. Pengadaan obat. Tadi kita dapat sharing hal-hal yang baru ya mengenai apakah tadi dengan apoteker dan sebagainya. Jadi pengadaan obat sekarang akan berpindah dari katalognya LKPP jadi katalog sektoral di Kemenkes. Mudah-mudahan di katalog nanti sudah tertera kandungan TKDN-nya berapa kandungan TKDN sehingga kita mudah melakukan pengadaan sehingga nggak perlu melihat lagi TKDN. Tetapi kalau di luar katalog berarti kita akan melihat TKDN-nya mungkin di Kemenperin. Demikian, mudah-mudahan acara ini membantu kita semua dalam sukses pekerjaan kita. Terima kasih kepada Bu Nursiah, Bu Lina, maupun Bapak Ibu para peserta yang hadir dalam acara ini. Baik, terima kasih Mbak Muji. Sebelum ditutup dari Bu Nursiah, mohon izin closing statement dulu Bu, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Muji ya, tadi ininya closing statement juga dan Bu Lina. Mungkin bukan closing statement, saya cerita sedikit terkait pengalaman pengadaan obat ya. Jadi memang terkait regulasi terbaru ya, ada nilai sampai dengan 15M itu ya untuk usaha kecil dan menengah gitu ya. Nah, terjadi misalnya untuk pengadaan obat Bapak dan Ibu, pasti kita galau nih pelaku pengadaan nih. Ada aturan itu. Wah, ini pengadaan obat kita kecil gitu ya. Apakah kita boleh memilih kualifikasinya apakah kualifikasi kecil atau kualifikasi besar gitu ya untuk pengadaan obat. Nah, Bapak dan Ibu untuk pengadaan obat, walaupun nanti Bapak Ibu melakukan paket pengadaannya nilainya kurang dari misalnya 15 miliar, misalnya berapa ratus juta, 800 juta dan sebagainya, karena ini adalah pengadaan obat, kita tidak usah ragu-ragu melakukan proses pengadaan dengan kualifikasi besar. Karena kenapa alasannya tidak mampu diadakan oleh yang kualifikasi kecil. Ini pengalaman di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan di vertikal itu dia sudah melakukan seperti itu. Jadi ini kan kalau obat itu kan PBF ya, perusahaan besar farmasi itu udah jelas gitu. Kita lakukan prosesnya dengan kualifikasi besar. Nah, kemudian pada saat terjadi evaluasi dan sebagainya, ada yang protes. Jadi dari usaha kecil tuh protes seperti itu. Jadi dia bilang kemenangan yang terampas seperti itu ya di masa sanggahnya seperti itu. Nah, memang harganya itu pasti harga jadi lebih mahal ketika untuk obat nih Bapak Ibu ya, ini untuk obat kita lakukan melalui distributor kecil atau subdisnya. Jadi untuk pengadaan obat dengan nilai dengan regulasi yang terbaru usaha
kecil dan menengah sampai dengan 15 M itu bisa kita lihat kasus per kasus. Jadi tidak usah meragu ketika kita melakukan tender walaupun nilainya misalnya 800 juta atau 1 miliar, ketika kita yakini itu adalah untuk PBF, kita pilih melalui kualifikasi besar dan menengah seperti itu. Itu sih Bu Lina, karena memang kejadian juga di teman-teman kesehatan kekhawatiran ya terkait regulasi yang terbaru. Terima kasih atas kesempatannya Pak Muji dan Bu Lina. Baik Ibu, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Saya sampaikan terima kasih kepada narasumber kita Ibu Nursia, pada Pak Muji, pada Pak Muklis. Mudah-mudahan diskusi kita pada siang hari ini mengenai pengadaan obat bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya pribadi selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan atau mungkin jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Selamat berjumpa lagi di acara webinar berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.